Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca semansa, kita pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi, kisah pemuda yang tidur selama ratusan tahun di dalam gua atau Kahf. Dalam Al-Quran ini, di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26, kisah ini diabadikan. Ashabul Kahfi yang berarti para penghuni gua adalah sekelompok pemuda yang beriman yang memilih bersembunyi di dalam gua untuk menghindari penguasa zalim pada masa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka selama ratusan tahun sebagai bentuk perlindungan. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pemuda-pemuda itu tidak hanya diselamatkan dari ancaman penguasa, tetapi juga dijadikan tanda kebesaran Allah bagi umat manusia. Kisah ini mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang keteguhan hati, mengajarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjaga hamba-hambanya dalam kondisi dan situasi apapun. Mengutip dari buku Inspirasi Kisah Ashabul Kahfi yang ditulis oleh Muhammad Atim, kisah Ashabul Kahfi dimulai dari sekelompok pemuda yang hidup di bawah tekanan kemungkaran yang meluas pada waktu itu di tengah kaumnya. Pada masa itu seorang raja zalim bernama Decianus menguasai salah satu negeri Romawi yang disebut dengan Tortus. Decianus memerintah dengan kekerasan, memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala dan mengingkari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat yang takut akan ancaman sang raja pun mengikuti ajarannya hingga perbuatan menyembah berhala dan meninggalkan iman menjadi hal yang lumrah pada waktu itu. Namun para pemuda ini yang disebut dalam Al-Quran sebagai Ashabul Kahfi bertekad untuk mempertahankan keimanan mereka dan menolak segala bentuk penyembahan berhala. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam melihat kerusakan moral, kerusakan spiritual yang terjadi di sekitar mereka. Kanca semansa, pada suatu hari saat kaumnya mengadakan sebuah perayaan besar untuk menyembah berhala, para pemuda ini tidak hanya menolak untuk bergabung, tetapi juga menyampaikan teguran kepada kaumnya. Mereka menegaskan bahwa penyembahan tersebut adalah bentuk kemungkaran yang nyata. Menyadari mereka berada dalam bahaya karena perlawanan mereka terhadap ajaran raja, para pemuda Ashabul Kahfi ini akhirnya memutuskan untuk melarikan diri demi menjaga keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan bagian kisah ini dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 13. Kanca semansa, selanjutnya dalam surat Al-Kahfi ayat 14-15 diceritakan para pemuda kumpul secara tak terduga di bawah sebuah pohon. Mereka datang satu persatu tanpa saling mengenal, namun hati mereka terpaut dalam keimanan yang sama. Awalnya mereka diam karena takut dan khawatir akan adanya perbedaan pandangan. Namun seorang dari mereka memberanikan diri untuk berbicara tentang akidah, berbicara tentang keimanan, dan dilanjut dengan jawaban oleh pemuda lain yang satu keimanan juga. Hingga kabar keberadaan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya terdengar oleh raja yang zalim itu. Kemudian raja penasaran akan keyakinan para pemuda ini, lantas memerintahkan mereka untuk datang ke istana. Saat dihadapkan dengan sang raja, mereka dengan penuh keberanian dan tanpa keraguan mengumumkan keimanan mereka di depan penguasa yang kejam itu. Bahkan mereka menyampaikan kalimat dakwah, kalimat kebenaran. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda tentang pentingnya menyampaikan kalimat kebenaran
di hadapan penguasa yang zalim. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jihad yang paling utama. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalimat kebenaran di hadapan raja yang zalim itu adalah jihad paling utama. Hadis riwayat Nasai. Kaca semansa, setelah para pemuda Ashabul Kahfi berani berdakwah di hadapan raja zalim dan tetap menolak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sang raja menanggapi dengan ancaman. Dia mengultimatum mereka untuk meninggalkan keyakinan atau menghadapi hukuman berat. Meski dihadapkan pada intimidasi untuk kembali pada ajaran kaumnya, para pemuda ini tidak gentar, tetap dalam keyakinannya, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Malam itu Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, dan mereka pun memutuskan untuk mencari tempat yang aman. Mereka bergerak menuju sebuah gua yang letaknya sekitar 2 tarsah atau 6 km dari istana, sebagai tempat perlindungan dari kejaran sang raja yang zalim. Keesokan paginya raja mengirim pasukannya untuk mengejar mereka hingga ke pintu gua. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda ini terselamatkan. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mereka dalam persembunyian tersebut, mirip dengan kisah Rasulullah SAW dan Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Sur saat dikejar oleh kafir Quraisy. Di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya dengan menidurkan para pemuda ini selama 309 tahun. Hal ini sesuai dari penggalan surah Al-Kahfi ayat 16-18, mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka sepanjang waktu. Cahaya matahari yang masuk ke gua pun diatur sedemikian rupa agar tidak langsung mengenai tubuh mereka. Ketika matahari terbit, sinarnya condong ke kanan, dan ketika terbenam, condong ke kiri, menunjukkan bahwa ke utara. Dengan demikian, tubuh mereka tetap aman dari paparan cahaya langsung yang bisa membahayakan. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga tubuh mereka agar tidak kaku atau tidak rusak. Di dalam gua yang luas, tubuh mereka dibiarkan berbalik-balik dari kanan ke kiri, menjaga mereka dari kemungkinan digerogoti tanah. Selain tertidur selama ratusan tahun, para pemuda Ashabul Kahfi ini akhirnya terbangun dalam keadaan yang tidak berubah sedikit pun pada diri mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah tidur selama 309 tahun. Pemuda-pemuda ini mengira mereka hanya tertidur sebentar, mungkin sehari atau setengah hari saja, sesuai dengan penggalan surat Al-Kahfi ayat 19-20. Setelah terbangun, kanjeng semansa, fokus utama mereka adalah mencari makanan. Dengan rasa lapar yang mulai dirasakan, mereka menyuruh salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota tersebut, kota yang dulunya bernama Deksus. Mereka berpesan agar pemuda ini berhati-hati dalam melangkah. Mereka juga mengingatkan agar ia tidak mengungkapkan keberadaan mereka kepada siapapun, sebab khawatir akan ancaman penguasa yang mungkin masih berkuasa. Dalam kehati-hatiannya, para pemuda tersebut memasuki kota dengan penuh waspada. Namun yang ia temui justru adalah perubahan besar. Kota yang dulunya penuh dengan ketidakadilan kini berbeda. Ketika ia memberikan uang perak kuno untuk membeli makanan, penjual yang menerimanya langsung menolak dan tampak terkejut melihat bentuk uang tersebut. Pemuda ini pun mulai heran dengan reaksi orang-orang sekitar yang tampak kebingungan.
Ketika ditanya tentang asal-usul uang tersebut, pemuda itu menjelaskan bahwa ia adalah penduduk kota itu dan baru saja pergi semalam dari kota di bawah kekuasaan Raja Decianus. Namun mendengar nama Raja Decianus membuat orang-orang semakin heran, sebab Raja tiran tersebut sudah lama tiada. Beberapa orang yang ada di sekitar bahkan berpikir bahwa pemuda itu gila. Setelah mendengar penjelasan, akhirnya mereka membawa pemuda tersebut menghadap penguasa baru yang soleh dan beriman, yaitu Raja Theodosis. Raja Theodosis Kanca Semansa bersama rombongan dan pasukannya pun mendatangi gua tersebut, tempat para pemuda lainnya menunggu. Saat sampai di gua, mereka menyaksikan para pemuda Ashabul Kahfi sedang melaksanakan sholat sebagai bentuk ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala yang telah menjaga mereka. Setelah mereka menyelesaikan sholat, Raja Theodosis pun mengajak mereka untuk berbincang, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan mereka. Wallahu a'lam. Demikian Kanca Semansa, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.